Faslun fi dzikri ma yajri baina zaujain. Faslun utai fasal iku fi dzikri ing dalem nyebutaken ma barang yajri kang berlaku ya ma bainal zaujain antarane laki rabi. Hadirin rahimakumullah. Allah menjadikan manusia dengan pasangannya berpasang-pasangan, menjadikan suami dan istri, maka kedua-duanya diletakkan oleh Allah untuk saling merahmati satu sama lain. Seorang istri merahmati suaminya, seorang suami merahmati istrinya. Salah satu bukti merahmatinya tidak membongkar kekurangannya satu sama lain. Ini sekarang banyak begitu. Suami nyeritakan kejelekan istri, istri nyeritakan kejelekan suami. Sejelek-jeleknya istri yang senang menceritakan kejelekan suaminya ke semua orang. Sejelek-jeleknya suami yang menceritakan kejelekan istrinya ke semua orang. Berarti Anda tidak merahmati satu sama lain. Kalau rahmat tidak ada dalam rumah tangga, tidak ada lagi kasih sayang seperti itu. Sudah, azab yang ada di rumah itu adalah azab. Terutama yang jangan diceritakan itu urusan kasur. Jangan jadi candaan itu, Pak. Marah Nabi. Rabi kita mana urusan begitu. Laisal minna badza. Bukan termasuk golongan kami yang lidahnya kotor. Nabi itu kalau ada orang ngomong kotor, mukanya memerah. Sekarang banyak sampai ustadz-ustadz di mimbar-mimbar ngomongnya kotor gitu. Nah, apalagi suami nyeritakan perihal istrinya di tempat tidur. Istri nyeritakan perihal suaminya di tempat tidur. Walaupun itu candaan, haram. Akhraja Muslim wa Abu Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri, inna min asyarrin nas indallah manzilatan. Setuhune setengah saking ale-alane manusia sandinge Allah apane manzilatan panggone. Orang yang paling jelek kedudukannya di mata Allah, ar-rajulu yufti ila imraati wa tufti ilaih summa yanshuru ahaduma sirra sahibi. Ar-rajulu yufti ila imraati. Seorang laki-laki menggauli istrinya, wa tufti ilaih, dan istri juga menggauli suaminya. Kemudian salah satu di antara keduanya menyebarkan rahasia tidur bersama itu kemana-mana. Itu namanya setan lanang kependak setan wadon. Tidak boleh. Kecuali sama orang yang berhak. Kecuali dalam rangka kita mencari solusi. Dalam rangka mencari bermusyawarah. Jangan ceritain sembarangan. Ya. Wa Ahmad an Asma binti Yazid anna kanat inda Rasulillah wa nisa qudun indahu. Dari Asma binti Yazid, satu saat ya, beliau berada di sekitar Nabi dan ibu-ibu berkumpul di sekitar Nabi. Artinya bukan berarti Nabi duduk di tengah ibu-ibu, enggak. Di kejauhan ibu-ibu bertanya tentang agama. Maka Nabi mengatakan rahimallahu nisa Ansar. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu-ibu Ansar. Kenapa? La yamna'una haya, kata Sayyidah Aisyah. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka liyatafaqahna fid din, supaya mereka belajar agama. Maka perempuan itu keluar kemanapun harus izin suami. Kecuali satu masalah, perempuan boleh keluar tanpa izin suami dalam rangka ngaji, bertanya tentang sah dan tidaknya ibadah, halal dan haram, maka seorang istri boleh keluar rumah tanpa izin suami. Itu doang. Selebihnya dilaknat oleh Allah kalau istri pergi tanpa izin suami. Kalau suami pergi tanpa izin istri, bebas. Qala la'alla rajulan yaqulu ma fa'ala bi ahli wa la imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Jangan-jangan ada laki-laki di antara kalian yang menceritakan bagaimana dia berhubungan dengan istrinya, atau seorang wanita yang menceritakan apa yang dilakukan suaminya di tempat tidur. Faramal qaum. Ya. Sakatu, yang hadir diam, ibu-ibu diam, bapak-bapak diam. Fakultu, wallah. Sayyidina Asma binti Yazid itu berani. Betul ya Rasulullah. Kadang-kadang ibu-ibu nyeritain suaminya di tempat tidur. Ya. Innahunna la yaf'aluna wa innahunna la yaqulna. Betul, bapak-bapak juga sering ngobrolin tentang istrinya. Istri juga ngobrolin tentang suaminya. Urusannya urusan ranjang, urusan kasur. Qala fala taf'alu, kata Nabi. Jangan lakukan itu. Fa inna ma mislu dzalika syaitan laqiya syaitana faghasyiha wan nas yandurun. Istri yang menceritakan urusan
ranjangnya dengan suaminya, suami yang menceritakan urusan ranjang dengan istrinya, itu seperti setan laki ketemu setan perempuan, tidur bareng ditonton semua orang. Setan lanang kebendak setan wadon, turu bebarengan, sing nonton menu, itu setan. Nah, jangan begitu. Nabi itu Masya Allah, pemalu. Lebih pemalu daripada seorang gadis di kamarnya, pemalu Nabi. Ada seorang wanita tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan seorang wanita itu bersih dari haid? Kata Nabi, kalau sudah seputih ini, Nabi ambil kapas, kalau seperti ini. Maksudnya ya Rasulullah, Nabi merah. Haid kan urusan perempuan. Maksudnya ya Rasulullah, kata Aisyah, sini. Saya jelasin sama perempuan. Itu kalau dicocol sudah bersih seperti kapas ini, sudah tidak ada darahnya, itu berarti sudah bersih. Ngerti? Itu merah Nabi. Nah ini sekarang Masya Allah, na'udzubillah ya. Wal Baihaqi an Abil Haim annahu qala as-siba haram. Orang yang sombong-sombongan dengan memperbanyak berhubungan suami istri, berbanyak urusan jima, haramun, itu haram. Berapa kali seminggu? Sombong-sombongan sama temannya. Ah, kamu meletoy. Haram itu haram. Tapi tadi Ustaz ngomong ini contoh. Haram ini contoh. Ya. Tambihun inna ifsa'ur rajuli sirra zawji wal mar'ati sirra zawjiha bi yadhkura kullu minhuma ma yaqau bainahuma min umur istimta' wa tafasil jima' haram. Tuh. Seorang suami menceritakan tentang rahasia istrinya, kekurangan istrinya, atau hal-hal yang berkaitan dengan urusan ranjang, urusan tempat tidur, ya. Istri juga menceritakan suaminya urusan tempat tidur, maka yang seperti itu haram. Wa amma dzikru mujarradil jima' li ghairi faidatin makruh. Kalau orang bercanda menceritakan urusan begitu tanpa ada untungnya, makruh. Itu bukan bercandaan, Pak, haram. Jelas? Fasun fi man ihadi zaujin haqqil akhar, haqqal akhar. Awas. Bab akan menjelaskan apa hak-hak antara satu sama lain pasangan suami istri dan bagaimana apabila suami tidak memenuhi hak istrinya, istri tidak memenuhi hak suaminya. Wallahu ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiru lan menggauli sabasirahunna ing rabinira bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Walahunna misul ladzi alaihinna bil ma'ruf wa lil rijali alaihinna darajah. Walahunna lan tetap iku kedue wong wadon misul ladzi serupane barang kang alaihinna tetep ing atas wadon bil ma'ruf kelawan ma'ruf. Wal rijali lan iku tetep kedue wong lanang alaihinna ing atas wong wadon darajatun naik sederajat. Ya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana istri punya kewajiban kepada suami, suami juga punya hak kewajiban kepada istri. Lebih dari kewajiban itu menjalankannya, fudlah, kelebihan. Dan itu tandanya suami yang baik. Nabi mengatakan ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Orang yang memuliakan wanita itu adalah orang yang mulia, dan orang yang merendahkan istrinya itu adalah orang yang hina. Muliakan istri kalian. Ayo tanggul-tanggulakan baik. Saya mempunyai istri jebloon. Tapi saya penuhi hak saya, istri saya kasih makan. Kebutuhannya saya cukupi. Iya. Tapi Al-Quran merintahkan ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli dengan baik. Kata Nabi khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik sama istrinya. Dan saya orang yang paling baik terhadap istri. Nabi itu Pak. Orang yang paling mulia. Yang kalau di medan perang ditakuti oleh musuh. Kepada istrinya baiknya luar biasa. Aisyah ditanya, bagaimana Nabi itu di rumah? Karena Rasulullah fi mihnati ahli. Nabi itu di rumah itu. Ya, seperti anggota keluarga yang lain. Kadang Nabi nyuci sendiri, kadang Nabi jahit, kadang Nabi membersihkan bekas makannya sendiri. Nabi itu Pak, Nabi. Kita menandakan dari RT, wah kelagane temenan. Nabi itu kadang ngajak istrinya jalan-jalan. Nah, zaman dulu gak ada mobil, naik onta, naik kuda. Kalau istrinya mau naik kuda, Aisyah mau naik kuda, Nabi letakkan tangannya gini. Injak tangan saya Aisyah. Diangkat naik ke atas kuda. Ya Allah. Kita, kalau pengantin baru jangan tanya Pak. Yang kadaluarsa ini.
Ada enggak bapak-bapak istrinya mau naik mobil dibukain pintu sama bapak? Ayo Pak, naik Pak. Ada? Ah, lah kampungan amat tur bisa ngebuka lawang. Dibukain oleh Nabi. Naik, angkat ya Aisyah. Ya Allah. Oh, Islam itu memuliakan luar biasa. Dan memuliakannya itu dijaga. Saya bilang ke ibu-ibu. Di Quran itu ada surat An-Nisa, enggak ada surat Ar-Rijal. Ada surat Ar-Rijal. Oh, perempuan dimuliakan oleh Islam. Seperti barang berharga. Kalau barang itu berharga, ditaruh di tempat yang berharga. Bapak punya berlian, enggak mungkin diletakkan di halaman. Taruh di lemari, kunci lemarinya, kamarnya kunci. Nah perempuan itu dalam Islam itu begitu. Dimuliakan oleh laki-laki, ditaruh di dalam. Aja dikecer-kecer mengkono. Tidak boleh seorang wanita bepergian tanpa suaminya. Kan begitu. Tidak boleh seorang wanita bepergian jarak 84 km atau lebih kecuali didampingi oleh mahramnya, oleh suaminya atau oleh mahramnya. Mahramnya siapa? Anak lakinya, kakaknya, adiknya, bapaknya. Enggak sama suaminya. Karena barang berharga. Saya bilang ke ibu-ibu, kan ibu-ibu enak berangkat sama suami, kan enak. Ibu tinggal tunjuk pengen ini, laki ini sing bayar. Sekaligus kan nyangking, bawain ke mobil, kan enak. Kenapa ibu harus ruwet? Merasa terganggu ditemani sama suami. Jadi kebalik. Wong perempuan dimuliakan oleh Islam, wong wadon ini saya kira gelem dimuliakan kalau Islam. Lah, lu ngedewek baik. Gak bebas sama suami. Astagfirullahaladzim. Lo kok malah begitu? Ya. Dampingi. Ini bapak nih jendel mana sih lu gak dewek. Setan lanang benak setan wadon maning lo. Temeni. Ya. Banyak kadang-kadang ibu-ibu itu protes ke saya. Dan ada pengajian ibu-ibu, kenapa sih kok pernah ziarah tuh pahalanya besar. Barang siapa yang mendatangi wali, maka dia akan sama seperti mendatanginya waktu wali itu masih hidup, dan di akhirat diberikan syafaat oleh wali-wali itu masuk berikan syafaat. Tapi masalahnya saya bilang mau saya ziarah sama ibu-ibu, mau keliling Jawa, keliling ke Arab, ke ziarah hayu, asal ibu berangkatnya sama suaminya. Kalau enggak sama mahramnya, oh enggak lah ibu-ibu saja. Lakukan masalah. Saya pernah punya pengajian itu ibu-ibu semua Pak, pengajian ibu-ibu. Kemudian satu saat di pengajian ibunya ada yang ngomong, Ustaz, kita ini lagi nabung ngumpulin uang, insya Allah kita mau berangkat umroh. Semua satu jamaah ibu-ibu ini. Oh saya bilang luar biasa. Ya ke Singapura sudah, sekarang kita umroh bareng-bareng. Ngajinya udah patungan, siap berangkat. Nanti kita mau ngajak Ustaz. Saya bilang mohon maaf Bu, bukan saya nggak mau umroh. Ya. Ibu berangkat, ibu-ibu semua, suaminya nggak ikut. Oh enggak lah, nggak seru bawa suami. Itu kan bawa suami kan kayak bawa herder kemana-mana. Emang cemeru mau laki nih ya. Apa saya bilang? Bu, insya Allah kalau ibu mau umroh bersama ibu-ibu semua, insya Allah dosanya lebih besar daripada pahalanya. Oh, berotot kabeh. Ustaz ini bagaimana? Orang kita mau ke Mekah. Iya, mau ke Mekah. Tapi bergian seorang wanita tanpa muhrimnya itu haram. Sama kayak ibu mau sedekah tapi dapat mencuri. Haram. Sekarang ibu mau ke Mekah, keperjalanannya haram sama muhrimnya. Wah, Ustaz ini gak gaul begini Ustaz. Saya bilang terserah. Saya mau begitu, di hadisnya begitu kok. Tapi itu kan banyak ustadzah berangkat. Ya tanyain sama mereka. Suaminya gak pernah diajak, ya tanyain sama mereka. Jangan tanya sama saya. Di hadisnya ada. Dijaga istri kita itu, dimuliakan. Penuhi kewajiban kita, tambahi berakhlak mulialah kepada istrimu. Nabi SAW mengatakan, kata Aisyah, saya berumah tangga dengan Nabi, tidak pernah Nabi membentak saya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengabdi di rumah Nabi 10 tahun, tidak pernah Nabi membentak saya. Coba. Ini Masya Allah. Suami kok ngomelin istri kayak ngomelin pembantu.
Itu istrimu yang nanti akan dijaga, ditanyakan engkau tentangnya di akhirat. Yang ketika engkau tidak di rumah, dia menyiapkan makanan untuk engkau dan menjaga anak-anak engkau. Disewoti kayak pembantu. Orang yang merendahkan istrinya itu orang yang hina. Kok meneng kabeh kayaknya wah kayak bisa ngilok enggak. Tapi kalau didiemin ngelunjak, didiklah istrimu. Yang bilang suruh engkau cengar-cengir bining rabi siapa? Kalau istrimu salah, tegur. Kalau istrimu enggak benar, lurusin. Tapi bukan merendahkan dan menghinakannya. Ya? Ini mau Masya Allah, udah mencaci maki istri luar biasa, hati-hati. Laim, itu orang yang hina. Muliakan, Nabi muliakannya. Saya Aisyah rumah tangga bersama Nabi itu paling indah. Saya tahu Nabi senang apa enggak senang itu Nabi diam. Kalau Nabi senang, Nabi makan, enggak senang Nabi diam. Nabi marah, diam. Kami tahu itu. Nabi itu kalau marah kelihatan dari wajahnya itu udah cukup bagi kami. Ini suami sekarang Masya Allah, sikil manek tangan mabur. Yang merendahkan wanita orang yang hina, bagaimana yang mukul kaum wanita? Kan boleh suami mukul wanita? Boleh. Boleh seorang suami mukul istrinya? Boleh. Dengan syarat untuk mendidik. Dan itu mukulnya pakai ujung sapu tangan. Bapak cari sorban, sing bener gak plok. Ujung sorban. Tapi aja ditaleni watu ujungnya aja. Ya. Jika itu kewajiban suami kepada istri. Itu adalah bagaimana gambaran menggauli seorang suami kepada istrinya. Jangan tanya istri kepada suami. Aduh. Masalah kita ini satu Bapak Ibu. Hadirin rahimakumullah. Istri-istri kita ini enggak pernah ngaji. Ya. Sehingga ketaatannya kepada Allah menjadi nomor sekian daripada ketaatan kepada nafsunya. Kalau dia benar wanita yang mengerti agama, dia akan taat kepada Allah. Dan Allah memerintahkan, patuhlah kepada suami, muliakan suamimu sejelek apapun dia. Semiskin apapun dia itu suamimu. Sejelek apapun itu suamimu. Seorang wanita ngangkat suara depan suami. Ngangkat suara, hubito amalu. Sholatnya dibuang oleh Allah. Kalau seorang istri mengatakan, Mas, saya berumah tangga sama istri, sama Mas ini gak pernah senang. Susah, habis susah, sumur urip. Orang kayu wong-wong, saya susah terus. Hubito amalu. Semua amalnya dibuang oleh Allah. Maka suruh sholat yang banyak istri kita. Suruh puasa yang banyak istri kita. Durhaka sama suami, ditutup pintu surganya oleh Allah. Jadi bapak-bapak tak cekeli omongan Ustadz Kim lagi. Rabiah Al-Adawiyah itu, kalau makan sama suaminya, itu dia pegang kayu, tongkat. Kata suaminya, ngapain pegang tongkat? Kalau makanannya tidak enak, pukul saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa menyenangkanmu. Pukul saya. Masya Allah. Iki mau kebalik malah Rabi ini sing kebuki lagi nih. Plok beritahu. Segati.